Oke, yuk kita bahas sesuatu yang lagi panas-panasnya nih. Soal gimana AI atau kecerdasan buatan itu bener-bener maksa kita buat mikirin ulang semuanya soal cara kita belajar dan mengajar selama ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Kayaknya kutipan ini relate banget deh buat kita semua. Mau kita jadi murid atau jadi dosen, pasti pernah kan ngalamin. Di kelas, yang ngomong ya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Ini tuh sebenarnya cuma puncak gunung es dari masalah yang lebih gede di sistem kelas kita. Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu deh ruang kelas yang, ya kita semua tahu lah kayak gimana. Coba bayangin deh, dosen ngajar di depan, 30-60 menit. Kebanyakan dari kita cuma dengerin aja. Pasif. Ada sih yang nyatet, tapi jujur aja, banyak juga yang pikirannya udah kemana-mana, nungguin kelas bubar. Nah, ini dia inti dari pembelajaran pasif. Terus pas sesi tanya jawab dibuka, udah bisa ditebak. Muka-muka yang sama lagi yang angkat tangan. Diskusinya jadi ya gitu-gitu aja, nggak dalam. Padahal sebagian besar kelas yang diem itu, ya mereka kehilangan kesempatan emas buat bener-bener mikir kritis. Nah, tiba-tiba, boom, datanglah AI, kecerdasan buatan. Ini bukan cuma teknologi baru, ini benar-benar game changer yang ngobrak-abrik semua aturan main pendidikan yang udah kita pegang puluhan tahun. Coba kita ingat-ingat lagi deh tugas-tugas kuliah zaman dulu. Simpel kan? Dosen kasih soal, kita kumpulin jawaban. Tapi, ada dua masalah gede di sini. Satu, yang dinilai cuma hasil akhirnya, bukan gimana cara kita mikirnya. Dua, yang nilai cuma satu orang, jadi ya subjektif banget. Sekarang, dengan adanya AI, model tugas kayak gitu jadi kelihatan. Kuno banget. Kenapa? Karena semua yang dulu kita kerjain berjam-jam, bikin rangkuman, nulis esai, nyusun laporan, sekarang bisa dikelarin AI cuma dalam hitungan detik. Literally detik. Nah, ini pertanyaan yang nusuk banget kan? Kalau AI udah bisa ngerjain itu semua, terus ngapain kita masih ngasih tugas yang sama? Sebenarnya apa sih yang mau kita nilai dari mahasiswa? Dan masalahnya nggak cuma di tugas loh, ujian juga kena. Mau ujian di kertas atau pakai komputer sekalipun, gampang banget buka HP terus tanya AI. Sistem evaluasi kita benar-benar lagi di ujung tanduk. Oke, dari semua masalah tadi, disinilah kita harus berhenti sejenak dan mikir. Kita sampai di titik di mana kita harus geser fokus. Bukan lagi soal apa, tapi soal kenapa kita belajar. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Tujuan kita ngajar itu apa sih? Cuma biar mahasiswa bisa nemuin jawaban yang benar, atau buat ngajarin mereka caranya berpikir? Kalau tujuannya cuma yang pertama, ya kita udah pasti kalah sama mesin. Tapi kalau yang kedua, nah disitulah AI bisa jadi teman kita, bukan musuh. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Jawabannya bukan dengan nge-ban teknologi, tapi justru dengan ngebangun cara belajar yang benar-benar baru. Yang aktif, yang kolaboratif, dan pastinya yang pinter manfaatin teknologi. Gimana alur kelas yang baru ini? Pertama, lupakan slide presentasi yang ngebosenin. Materinya sekarang interaktif. Kedua, nggak ada lagi siapa yang mau jawab. Dosen pakai sistem acak, jadi semua orang harus siap. Ketiga, AI dipakai, tapi bukan buat nyontek. Justru buat bikin analisis kita makin tajam. Nah, ini bagian paling kerennya. Di model ini, AI itu bukan jadi contekan. AI itu jadi partner buat mikir. Dosen nggak lagi bilang jangan pakai AI, tapi malah ngasih kunci perintah atau prompt yang cerdas. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa itu X, tapi jadi coba pakai AI bandingin pro kontra teori X pakai catatan kamu. Atau coba pakai AI bikin 3 pertanyaan kritis soal topik ini. Jadinya, mahasiswa pakai AI buat ngasah pikiran, bukan buat cari jalan pintas. Terus gimana soal penilaiannya? Ya jelas harus berubah juga dong. Kalau cara belajarnya udah beda, masa cara nilainya masih sama? Coba kita bandingin deh. Model lama, semua di tangan dosen. Fokusnya cuma di hasil akhir. Gampang banget dicontekin. Model baru, beda jauh. Semua mahasiswa ikut menilai. Fokusnya ke proses diskusi dan presentasi. Jadinya jauh lebih adil, lebih transparan, dan ya susah banget buat curang. Dan hasilnya gimana? Ini bukan cuma kayaknya atau rasanya. Semuanya bisa diukur pakai data. Dari setiap sesi kelas, kita bisa lihat langsung. Kualitas diskusi naik, mahasiswa yang aktif meroket, dan yang pasif anjlok drastis. Ini benar-benar pembelajaran yang pakai bukti bukan asumsi. Terus soal ujian gimana dong?
Solusinya, kuis interaktif. Tiap soal itu waktunya dihitung per detik. Presisi banget. Jadi nggak ada tuh waktu buat lirik-lirik HP atau buka Google. Mau nggak mau harus fokus. Ini jauh lebih adil. Dan kerennya lagi, data dari kuis ini bisa kita pakai buat bikin soal yang lebih bagus lagi ke depannya. Jadi kalau kita kumpulin semua kepingan puzzle ini bukan cuma soal alat-alat canggih. Ini soal sebuah ekosistem, sebuah model pendidikan yang benar-benar baru dan nyatu. Semua tadi, materi yang interaktif, sistem acak, penilaian bareng-bareng sampai kuisnya, itu semua bisa disatuin dalam satu platform atau yang biasa kita sebut LMS. Anggap aja ini kayak dashboard digital buat kelas kita. Dan enaknya, sistem ini bisa berdiri sendiri, jadi fleksibel banget buat dosen-dosen yang ngajar di banyak tempat. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal paket teknologi baru, tapi soal bangun model yang pas buat manfaatin teknologi itu. Tujuannya apa? Ya cuma satu, meningkatkan kualitas cara kita mikir, cara kita diskusi, dan cara kita belajar. Jadi, setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah sistem pendidikan kita, apakah kita semua siap untuk berubah? Siap untuk berevolusi?